Selamat pagi anak-anak Miss sekalian. Apa kabar? Miss harap kalian masih dalam tetap keadaan sehat dan semangat di pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini Miss akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana minggu-minggu lalu kita sudah membahas mengenai karya tari. Mungkin minggu depan kita akan PH mengenai karya tari. Nah, pada hari ini Miss akan membahas materi kita tentang konsep, teknik, dan prosedur berkarya teater. Ya, konsep, teknik, dan prosedur berkarya teater. A. Konsep karya cipta teater. Karya seni berawal dari sebuah konsep berupa gagasan-gagasan atau ide pencipta yang akan dikomunikasikan kepada penonton. Konsep itu kemudian dituangkan ke dalam media ungkap teater, maka lahirlah sebuah karya teater. Proses produksi yang diawal dengan konsep hingga terwujudnya sebuah karya teater disebut proses kekaryaan teater. Nilai karya teater dan karya seni lainnya terletak pada keunikannya. Istilah lain dapat disebut orisinal. Artinya, karya seni itu tidak ada duanya dan belum pernah diciptakan atau digagas orang lain sebelumnya. Ya, namanya menciptakan karya seni, karya cipta teater berarti ya karya itu belum ada di pasaran. Ya, berarti ini masih akan kita buat. Ya. Sama seperti membuat sebuah makanan, ya kan? Kita harus mengolahnya terlebih dahulu agar menjadi sebuah makanan. Keutuhan, orisinalitas, keunikan merupakan hal-hal yang menjadi target capaian dalam proses karya cipta seni. Nah, dalam berkarya seni teater, komunikasi dapat terwujud apabila ada kesesuaian antara karya cipta teater dengan tingkat apresiasi penontonnya. Dengan kata lain bahwa antara karya seni teater dengan penontonnya harus ada kesesuaian. Oleh karena demikian, dalam penyajian teater senantiasa mempertimbangkan unsur-unsurnya hingga terwujud sebuah komunikasi. Ya, karya teater, seniman, dan penonton. Ketiga hal ini yang paling penting. Ya, ada terlebih dahulu karyanya. Ya, karya ini siapa yang membuat? Si seniman. Siapa yang menikmati karya teater tersebut adalah penonton. Nah, skemanya inilah yang harus kita ikuti nanti. Kemudian kita masuk pada teknik pengungkapan gagasan dalam teater. Ya, keunikan sebuah gagasan seni dapat ditanggapi melalui teknik pengungkapan ide-ide dalam bentuk media ungkap seni. Teater yang senantiasa menyertakan berbagai media ungkap seni membutuhkan kemampuan teknis para penggarap untuk mengolah dan mengkomunikasikannya kepada penonton. Ya, pada hal ini pemain merupakan unsur pokok dalam teater, sedangkan yang lainnya adalah unsur pendukung untuk memperkuat permainan tersebut dapat dikatakan gagal. Bagi pemeran ada 3 hal yang harus dilakukan dalam proses pencarian karakter tokoh yang sesuai dengan lakon, yaitu yang pertama adalah memahami naskah. Jika kita sudah paham naskah, maka setiap karakter itu akan bisa kita lakonkan dengan baik. Ya, kemudian observasi. Nah, setelah kamu mengobservasi naskah tersebut, masuklah kita kepada teknik latihannya. Ya, dalam teater ini ada teknik-teknik yang harus kita kuasai sebelum melakukan pemeranan. Yang pertama sekali adalah dalam proses latihan terdiri dari 3 cara. Yang pertama adalah olah tubuh. Ya, olah tubuh. Kalau dalam olahraga pendidikan jasmani dan kesehatan, pasti istilahnya itu sering kamu dengar istilah dengan pemanasan. Nah, dalam karya cipta teater ini, yang pertama adalah olah tubuh, yaitu melatih anggota badan agar mencapai kelenturan. Jika sudah lentur, maka akan dengan mudah menirukan gerak-gerak apa saja tanpa merasa kaku dan nyeri di otot. Misalnya, seorang pemain memerankan seekor kera dengan jalannya yang merangkak, sesekali meloncat dan naik ke atas pohon. Nah, ini kan perlu gerak tubuh yang super menurut Miss. Kenapa? Karena dalam melakukan ini, jika kita tidak ada olah tubuh terlebih dahulu seperti pemanasan, bisa saja kita tiba-tiba kram kaki atau mungkin ada yang sakit di bagian tubuhnya. Maka perlu dinamakan dengan olah tubuh agar karakter yang kita perankan itu sesuai, tidak kaku dia. Yang kedua adalah olah vokal atau olah suara. Ya, bagaimana jika seekor kera berdialog dengan teman-teman kera lainnya? Apakah dibarengi dengan mengeram sambil memperlihatkan giginya? Apakah sambil menggaruk-garuk badannya karena gatal akibat banyak kutu? Suara harus terlatih sedemikian rupa
agar suara aslinya tidak nampak terdengar lagi. Ya, ini mencontohkan karakter hewan ya, yang terdengar betul-betul suara tokoh cerita yang ada di dalam lakon. Suara juga butuh kelenturan dan butuh keterbiasaan. Jika tidak, maka akan menimbulkan serak dan tidak akan mencapai tokoh cerita yang diharapkan. Pada dasarnya, seluruh panca indera harus diolah dan dilatih untuk mewujudkan peran-peran yang sesuai dengan keinginan naskah. Ya, contohnya tadi seperti suara kera. Bagaimana seekor kera yang sering kita dengar? Nah, kita harus bisa melakonkan seperti kera tersebut. Ya, bagaimana seperti seorang penyihir? Biasanya penyihir identik dengan khas suara tertawa yang membuat kita terkadang merinding. Nah, kita harus bisa mencontohkan itu agar si penonton bisa menikmati, ya. Karena kebanyakan kita sebagai penikmat sebuah karya itu, jika kita sudah bisa seperti dihipnotis dalam sebuah film, berarti film itu sukses, kategori sukses. Ya. Ketiga adalah olah sukma. Olah sukma itu melatih daya konsentrasi agar terbiasa dalam memusatkan pikiran terhadap sesuatu. Dengan penuh konsentrasi, maka akan terhindar dari lupa dialog atau lupa blocking, permainan tempat, serta gestur sikap badan. Jika terbiasa mengolah sukma untuk konsentrasi, maka akan cepat hafal, cepat paham, termasuk menerima pelajaran baru. Sebaliknya, jika tidak mau konsentrasi karena tidak terlatih, maka akan sulit mengerti apapun. Nah, di bawah ini ada macam-macam gerak yang dilakukan pemain dalam pertunjukan drama. Movement, perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Gestures, gerakan badan yang anggotanya ke kiri, ke kanan berputar ataupun mungkin melangkah ke sana sini ya. Kemudian bisnis ini adalah gerakan-gerakan kecil yang dilakukan oleh tangan, jari, dan kepala ya. Ini mungkin tanpa kamu sadari bisa kamu lakukan. Kemudian adalah guide, gerakan besar misalnya cara berjalan, detail, gerakan-gerakan yang lebih kecil misalnya kedip mata, menarik nafas, mengernyitkan alis dan sebagainya ya. Mungkin ini pun salah satu gerakan yang mungkin bisa menunjukkan sesuatu ya. Misalkan kalau kamu tidak suka, pasti kamu ada ekspresi di dalam wajahmu ya. Misalkan menarik nafas ya, menaikkan alis juga ada artinya. Terkadang kita mengatakan tidak atau tidak tahu, kita mengangkat alis kita ini ke atas sambil mengangkat tangan juga mengatakan tidak tahu ya. Jadi semua gerakan tubuh itu memiliki arti tanpa kamu sadari. Juga kamu bisa menunjukkan gestur tubuh yang baik ataupun tidak baik. Nah, kita masuk kepada prosedur berkarya teater. Dalam prosedur berkarya teater, yang pertama sekali adalah kita harus menentukan tujuan penciptaannya apa, kemudian pengungkapannya apa, dan tata kelolanya seperti apa. Ya, tujuan penciptaan teater mengkomunikasikan gagasan kehidupan melalui pertunjukan teater. Kemudian media pengungkapannya terdiri atas bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Tata kelola serangkaian cara, strategi, dan teknis produksi untuk mewujudkan gagasan artistik yang diharapkan. Nah, pada karya teater ini, sutradara merupakan orang yang paling memahami peran-peran tokoh yang terdapat dalam cerita yang akan didramakan. Tim produksi dipilih berdasarkan demokrasi, sedangkan tim artistik dipilih berdasarkan kemampuan dan kemauan. Setelah terwujud sebuah tim yang lengkap, untuk sebuah produksi teater, maka segera dibuat jadwal latihan. Ya, si sutradara inilah yang mengatur jalannya sebuah karya teater. Dalam proses produksi, sutradara berfungsi sebagai koordinator di bidang artistik, mulai dari menjelaskan konsepnya kepada para penata sampai pada mengarahkan para pemain untuk memerankan tokoh yang diharapkan oleh naskah. Tugas yang paling berat bagi sutradara adalah mengatur laku. Tugas tersebut adalah merupakan tugas pokok bagi seorang sutradara, karena melalui para pemainlah gagasan sutradara dapat dikomunikasikan kepada penonton ya. Jadi kalau sutradara bisa mengarahkan para pemain untuk melakukan setiap karakternya, dan si pemain juga bisa melakukan sesuai dengan karakternya, maka teater tersebut ataupun drama tersebut bisa berjalan dengan baik ya. Kita harus memahami atau menguasai karakter agar bisa melakonkannya dengan baik. Nah, untuk pagi hari ini itu dulu materi kita mengenai konsep karya cipta teater.
Tugas kamu hanya membuat catatan,